Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Susan Susanti SPDI, salah satu mahasiswa PBG Batch 2 UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan PPL 1 di SD Negeri 2 Jati Baru pada kelas 6 menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi iman kepada kodo dan kodar. Yuk simak pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Ya sudah selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, siapa hari ini yang tidak berangkat? Danang sama? Ya, kenapa Danang? Sakit. Danang sakit. Afrika sakit juga. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Danang dan Afrika lekas diberikan kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak, Ibu coba dilihat di kanan kirinya masih ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan diambil dan dibuang di luar. Ayo, kalau masih ada sampah. Pembelajaran kita nyanyi bareng dulu ya. Yo anak-anak berdiri semua. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan koran, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap tinggi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan koran, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap tinggi. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk di semester
Ya. Pada semester 1 yang lalu kita sudah belajar tentang keimanan. Di semester kedua ini kita juga akan belajar tentang keimanan. Siapa yang masih ingat di semester 1 lalu di mana sih letak keimanan kita? Nah, Silvi. Iman itu ada di dalam hati. Iman itu ada di dalam hati. Ya. Lalu pada hari ini kita akan mempelajari tentang keimanan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, mengapa ya kita harus beriman kepada kode dan kodar? Bu, dengan beriman kepada kode dan kodar, kita mengetahui bahwa Allah itu ada. Dengan beriman kepada kode dan kodar, kita itu mengetahui bahwa Allah itu ada. Bagaimana kode dan kodar itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Bu. Ya, Evan. Contohnya kelahiran dan kematian telah ditetapkan Allah. Contohnya kelahiran dan kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kode dan kodar. Kita akan masuk bab iman kepada kode dan kodar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Anak-anak nanti diharapkan dapat mengidentifikasi contoh-contoh kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya contoh-contohnya kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak tahu nih, itu termasuk kode, itu termasuk kodar. Nah, pada hari ini kita akan belajar. Ibu akan memperlihatkan sebuah kejadian. Silakan perhatikan ke depan dulu. Silakan perhatikan ke depan dulu. Detik-detik mencekam gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Kepulauan Seribu, Nusa Tenggara Timur yang meletus Minggu 3 November 2024 malam. Salah seorang warga bernama Agnes Hubugaran menceritakan situasi malam yang mencekam saat gunung tersebut meletus. Malam saat erupsi gunung Lewotobi laki-laki diawali dengan suara gemuruh dari arah gunung. Di dalam mesin yang padam, ada rumah Agnes yang terbagi ujung batu. Agnes dan keluarganya pun lantas bersembunyi di bawah meja. Kondisi itu membuat Agnes dan keluarga tak bisa tidur. Saat pagi datang, dia melihat banyak rumah dan sekolah rusak bahkan hancur. Salah satu rumah yang dihantam batu itu adalah milik Ignatius di Moraja. Batu berwarna merah disebut menembus rumahnya hingga mengakibatkan 6 anggota keluarganya meninggal. Insiden tersebut berlangsung cepat. Sesaat usai dirinya melihat cahaya merah seperti kilat. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yakin Hadi Wijaya mengatakan kejadian saat gunung erupsi itu disebut sebagai erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif merupakan jenis erupsi yang menimbulkan ledakan kuat beserta air menghalang material padat, cair hingga gas. Hadi mengatakan gunung Lewotobi laki-laki saat itu mengalami letusan eksplosif. Dia mengatakan hal yang terjadi saat erupsi membuat dugaan pihak PVMBG. Hadi menegaskan pihaknya tidak bisa memprediksi kapan terjadi. Tadi kita sudah memperhatikan video sebuah kejadian. Sekarang Ibu lihatkan. Nih, gambar apa ini? Keranda. Ini Bencana alam. bencana alam. Apa ini? Banjir ya? Ya. Nah, terus kalau yang ini Kaya dan miskin. kaya dan miskin. Sering ya? Di sini ada kan kaya dan miskin. Yang ini Pintar dan bodoh. pintar dan bodoh. Bukan pintar dan bodoh, tapi pandai dan kurang pandai. Nah, dari gambar dan video tadi, ya, ada yang ingin menanggapi dari video dulu. Ayo, ada yang ingin menanggapi? Bu, Iya, Kayla. saya ingin menanggapi video letusan gunung.
itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Gunung meletus itu sudah ditakdirkan Allah. Ayo, siapa lagi? Ya, Tias. Kita harus siap menghadapi bencana alam. Oh, kita harus siap menghadapi bencana alam kapanpun dan di manapun. Ada lagi? Nah, Trisya. Gunung meletus itu terjadi karena tekanan magma. Kalau dari segi ilmu pengetahuan, ya, gunung meletus itu terjadi karena tekanan magma. Ada kaitannya dengan pembelajaran IPA. Nah, kalau dari gambar ada Raya. Saya akan menanggapi gambar kematian. Kematian. Ayo apa? Bahwa hidup dan mati kita sudah ditentukan Allah. Oh, bahwa hidup dan mati kita itu sudah ditentukan sama Allah. Ada lagi? Ayo siapa? Ya, Doni. Untuk menanggapi gambar kaya dan Oh, kaya dan miskin. Apa, Doni? Nah, setiap manusia itu ada yang diberi kaya dan ada yang diberi miskin. Oh, Jika kita diberi kaya, maka kita diuji dengan harta. Dan jika kita diberi miskin, maka kita diuji dengan kesabaran dan ikhtiar. Iya, kalau kita kaya berarti kita diuji sama Allah itu dengan harta kita ya. Kalau kita miskin berarti kita diuji dengan kesabaran kita. Ada lagi? Nah, mana? Saya akan menanggapi tentang gambar bencana alam. Bencana alam Adalah peringatan dari Allah agar kita bersyukur, bersabar, dan senantiasa mengingatnya. Ya, berarti kita diperintahkan dari gambar tersebut ataupun dari kejadian tersebut kita diperingatkan sama Allah itu untuk selalu mengingat kepada Allah. Setiap kejadian kita harus sabar, ya. Gak boleh kita nih nggak sabar. Kita mengajarkan kita untuk bersabar, ya. Bersabar, bertawakal, ya. Tuh. Itu adalah yang harus ada pada diri kita. Mau kita dikasih kaya, mau kita dikasih miskin, mau kita dikasih pintar, mau kita dikasih bodoh, mau kita dicabut hari ini juga kematian, kita harus tetap Ibu akan menjelaskan lebih dalam materi tentang iman kepada qada dan qadar. Perhatikan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi iman kepada qada dan qadar. Sebelum masuknya, kita harus mengetahui apa itu qada dan apa itu qadar. Jadi nanti anak-anak bisa membedakan antara qada dan qadar. Oh, ini yang dinamakan dengan qada. Oh, ya itu yang dinamakan dengan qadar. Sering tertukar ya kan? Nah, qada ini adalah ketentuan yang berasal dari Allah sejak zaman azali, ya, yaitu zaman sebelum terciptanya manusia. Sudah dari zaman dahulu dituliskan di Lauhul Mahfuz, sudah dituliskan, digariskan. Nah, nanti di dunia ini ada nama Hanifah, ada nama Silvi, ada nama Kenzio, misalnya ya, ada nama Doni, ada nama Nizam, ya. Nanti dia sekolah itu sudah ditentukan atau sudah digariskan. Sedangkan qadar, ya, ketentuan atau ketetapan Allah yang telah ditetapkan terhadap segala sesuatu, tetapi masih bisa diubah dengan jalan apa? Dengan jalan usaha. Ketentuannya memang sudah digariskan tetapi bisa diubah dengan jalan usaha. Nah, jadi beriman kepada qada dan qadar itu bahwa meyakini Allah itu ada, ya. Beriman berarti kita mengimani bahwa qada dan qadar itu ada. Nah, qada dan qadar ini sering kita sebut sehari-hari itu dengan kata dua. Yang pertama itu adalah takdir mubram. Apa sih takdir mubram, Bu? Ya. Takdir mubram itu adalah ketetapan Allah yang pasti atau akan terjadi. Pasti, sudah pasti.
dan tidak bisa diubah lagi atau sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Contohnya apa? Tadi sudah diberi contoh adalah kematian, ya. Mau tanggal berapa, mau lagi ngapain, mau lagi masak tiba-tiba meninggal, itu sudah ditentukan. Mau kita lagi duduk belajar seperti ini, kita tiba-tiba pluk, langsung meninggal, bisa kalau emang Allah menghendaki dan kalau memang sudah ditentukan. Yang kedua itu adalah takdir mu'alaq. Ya, apa sih Bu takdir mu'alaq itu? Ya, takdir mu'alaq itu adalah ketetapan Allah yang masih tergantung dengan ikhtiar ataupun usaha. Sudah ditentukan, tetapi kita harus berusaha kalau kita ingin berubah. Ya, usahanya seperti apa Bu? Contohnya rezeki seseorang, ya, kesuksesan seseorang, kaya dan miskin tadi Ibu bilang. Contoh lagi, misalkan si Tias, ya, Tias lagi, Bu. Yang lain kenapa? Siapa? Gilang, ya. Misalkan Gilang ini di kelas 5, ya, di kelas 50, Gilang ini anak yang kurang pandai. Tetapi karena si Gilang ini rajin belajar, aku nanti pokoknya kelas 6 harus bisa semuanya, bisa pintar, bisa dapat juara pertama. Si Gilang ini ternyata belajar terus. Kalau kita belajar terus, kita akan menjadi pandai. Kebalik sama si Doni. Misalkan si Doni ini merasa sombong. Contoh, dia sudah merasa hebat. Saya nanti pasti di semester di kelas 6 ini nanti saya pasti yang juara. Ternyata karena Doni sombong nggak belajar, ya, tiba-tiba apa? Nilainya turun. Kalah dengan Gilang yang rajin belajar terhadap takdir Allah. Bagaimana sih kita menyikapinya? Ya, menyikapinya itu kita dengan ikhtiar. Kita ikhtiar itu apa sih Bu? Sering dengar ikhtiar ini, ya. Ikhtiar itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak berusaha, males-malesan, ya itu semua kita nggak akan terwujud enggak? Coba kan Nia, kalau kita nggak usaha terwujud enggak? Enggak, harus berusaha. Yang kedua adalah dengan doa. Misalkan, ya, berdoa. Doa itu untuk meminta pertolongan Allah. Tapi ada tapinya. Antara ikhtiar dan doa kalau digabungkan itu akan menjadi sukses, akan terwujud. Tapi kalau misalkan kita berusaha saja, kita tidak diiringi dengan doa, bisa nggak terwujud? Enggak. Misalkan kita doa aja, ya Allah, berikanlah hambamu rezeki yang banyak, berikanlah hambamu ini kekayaan. Contoh nih, ya, contohnya sih Evan berdoa seperti itu. Evan lagi, ya, contohnya Evan seperti berdoa, ya Allah, berikanlah hambamu ini kekayaan, kata si Evan, ya, berdoa terus setiap hari. Tapi si Evan ini tidak mau berusaha. Bisa terwujud enggak? Enggak. Contoh lagi Pandra. Ya Allah, saya berdoa, saya ingin diberikan kepandaian. Saya pengen dapat juara 1 nanti di kelas 6, ya Allah. Maka si Pandra berdoa, ya. Berdoa terus, tapi si Pandra nggak mau belajar. Sama aja enggak? Sama aja kalau kita berdoa terus tapi tidak ada usaha, ya sama saja. Kalau kita berdoa dan usaha, insya Allah akan terwujud. Yang ketiga itu adalah tawakal. Tawakal itu apa? Menyerahkan diri kepada Allah. Yang keempat, syukur, yaitu mensyukuri segala nikmat
ya, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mau dikasih nikmat sehat, mau dikasih nikmat sakit, mau dikasih nikmat kaya, mau dikasih nikmat apapun, kita harus tetap bersyukur. Yang terakhir itu adalah kita sabar. Setiap cobaan yang ada pada diri kita, kita harus bersabar. Harus sabar. Kita harus tetap sabar. Nah, demikian tadi sedikit penjelasan dari Ibu, ya. Setelah ini bagaimana? Ada yang kurang paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Sudah ya? Maksudnya antara kode dan kode serta sikap terhadap takdir Allah. Nah, selanjutnya ya, anak-anak Ibu bagi kelompok ya untuk mengerjakan sebuah diskusi. Ada tugas ya. Tugasnya apa? Nanti kalian tahu, yaitu menganalisis apa? Menganalisis sebuah kejadian dalam lingkungan kita sehari-hari ya. Nanti dikaitkan dengan kode dan koda ya. Apa sih hubungannya dengan takdir Allah, kejadian-kejadian tersebut ya. Kelompoknya Hanifah ini kelompok tawakal ya. Kelompoknya Mona kelompok ikhlas. Kelompoknya Nizam itu kelompok sabar. Kelompoknya Trisha adalah kelompok syukur. Ibu bagikan, nanti kalian tugasnya boleh kalian ya saya berdiskusi kelompok ya, silakan anak-anak mengerjakan berdiskusi dengan temannya ya tentang sebuah kejadian. Ibu kasih contoh sebuah kejadian, kalian analisa terkait dengan kalian hubungkan itu kejadian kodo atau kejadian kodas ya. Kalian analisa, tadi kan sudah dikasih tahu nih contohnya. Tadi ada gunung Melado, sudah dikaitkan dengan kode dan koda ya. Silakan, ayo mulai kerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sebelum setiap kelompok nanti mempresentasikan ke depan, ya, kita akan ice breaking dulu, ya. Ice breakingnya untuk apa? Melatih konsentrasi anak-anak. Silakan berdiri semua. Ayo, silakan berdiri semua. Setiap kelompok silakan taruh pensil
Ya. Jadi nanti coba perhatikan dulu. Ayo perhatikan dulu. Jadi nanti ketika ibu bilang lihat, kalian hanya melihat penanya itu atau pensilnya itu, ya. Terus jika nanti ibu bilang apa? Pegang, kalian memegang. Ya. Kalau ibu bilang ambil, ya siapa dulu cepet-cepetan, ya. Bisa dimulai? Bisa? Ya. Kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang. Pegang. Lihat. Lihat. Pegang. Pegang. Lihat. 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 Ambil. Ayo, sudah siap presentasi? Sudah. Kita sebelum presentasi ke depan kita sudah melakukan SDBK. Untuk apa? Melatih konsentrasi anak-anak. Konsentrasi nggak nih anak-anak? Seberapa nih konsentrasi anak-anak ya? Sekarang kita akan mulai presentasi kita. Ibu mulai dari kelompok tawakal. Silakan kelompok tawakal maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tawakal akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang seorang siswa rajin belajar, tetapi saat ujian mendapatkan hasil kurang memuaskan karena sakit mendadak. Konsep kode dan kodar dalam Islam menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam sistem ini sudah ditentukan oleh Allah. Namun manusia tetap memiliki usaha atau ikhtiar dalam batas kehendaknya. Dalam kasus siswa ini, ia telah berusaha dengan rajin belajar, namun sakit mendadak yang dialaminya saat ujian adalah bagian ditentukan Allah yang terada di luar kehendaknya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun manusia harus berusaha memaksimalkan mungkin hasil akhir, tetapi berada di tangan Allah. Siswa dapat belajar bahwa usaha adalah kewajiban, sementara hasil adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tetapkan. Kejadian ini mengajarkan pentingnya tawakal setelah melakukan usaha. Ia juga dapat menyadari bahwa ujian hidup seperti sakit mendadak adalah bentuk ujian kenikmatan yang harus diterima dengan sabar dan ikhlas. Selain itu, pengalaman ini mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan sebagai bagian dari ikhtiar, sehingga bisa melaksanakan hasil dari usaha yang dilakukan. Contohnya, bersikaplah sabar dan menerima, evaluasi diri, tetap semangat belajar, dan berdoa dan bertawakal. Konfirmasi dengan guru atau pihak sekolah. Ya, demikian tadi presentasi ya. Dari kelompok tawakal. Dari kelompok lain ada ingin yang bertanya atau menanggapi? Ya, kelompoknya Syukur. Mbak Trisya, silakan.
Nah, oke Trisha, dalam Islam usaha itu merupakan kewajiban, namun hasil akhir itu usaha takdir Allah. Kalau tidak sesuai berarti kita harus tetap sabar dan tawakal. Ya, nah itu. Ada yang lain dari kelompok lain? Ada nggak? Tidak ada. Ya. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok tawakal. Tadi sudah kelompok tawakal sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang silakan kelompok ikhlas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ikhlas. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebuah keluarga terkena bencana banjir yang mengakibatkan rumah mereka rusak parah. Dalam Islam, qada dan qadar adalah ketentuan Allah yang meliputi seluruh kejadian di alam semesta. Peristiwa banjir yang menimpa keluarga tersebut merupakan bagian dari qada dan qadar Allah sebagai ujian yang telah ditentukan olehnya. Peristiwa ini mengajarkan bahwa takdir Allah adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, namun manusia memiliki peran untuk berikhtiar dan memitigasi dampaknya. Keluarga tersebut harus bersabar dan bersyukur atas keselamatan yang masih diberikan oleh Allah, karena setiap cobaan pasti memiliki hikmah di baliknya. Mereka juga harus berusaha bangkit dari musibah ini dengan semangat tawakal, yakni menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok ikhlas. Dari presentasi kelompok ikhlas, ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Ada. Dari kelompok syukur, Gilang, silakan. Mengapa kita harus percaya bahwa bencana banjir adalah bagian dari qadar dan qadar Allah? Sebagai muslim, kita beriman bahwa segala kejadian baik atau buruk adalah takdir Allah untuk menguji kesabaran dan keimanan. Nah, ada yang lain? Bu, apakah musibah ini merupakan wujud dari Allah? Ada jawab. Oh, Tensio, silakan. Tidak semua musibah hubungan. Kadang musibah merupakan ujian untuk meningkatkan derajat keimanan kita atau sebagai manusia. Tuh, ada yang lain? Sudah, cukup ya. Silakan, ayo. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok ikhlas sudah mempresentasikan ke depan. Selanjutnya kita persilakan untuk kelompok syukur. Silakan kelompok syukur untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok syukur. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas karena mengabaikan kami lalu lintas. Dalam Islam, qada dan qadar adalah bagian dari rukun iman. Qada berarti keputusan Allah yang sudah ditetapkan. Sedangkan qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah terhadap segala sesuatu. Takdir tidak menghilangkan kebebasan manusia untuk memilih. Manusia diberikan akal untuk memahami aturan dan diberi kebebasan untuk memilih tindakan. Kejadian ini mengajarkan pentingnya kesadaran akan aturan dan tanggung jawab.
dalam setiap tindakan. Mengabaikan sambil lalu lintas adalah bentuk kelainan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, mengabaikan rambu lalu lintas itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari hasil presentasi kelompok sahabat syukur, ya. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ayo, ya, Hafiz, silakan. Apakah kecelakaan ini sudah ditentukan oleh Allah? Oh, apa kecelakaan sudah ditentukan sama Allah? Ya. Ya, kecelakaan ini adalah takdir Allah yang sudah ditentukan dalam ilmunya. Namun, Allah juga memberikan kebebasan untuk kita berusaha agar tidak terjadi musibah seperti mematuhi rambu lalu lintas. Ada yang lain? Sudah cukup. Ya. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kelompok syukur sudah mempresentasikan ke depan. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok sabar. Silakan kelompok sabar untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sabar akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu seseorang yang hadir dengan kondisi fisik tertentu seperti memiliki warna kulit tertentu atau tinggi badan tertentu. Bagaimana peristiwa kelahiran dan kondisi fisik tertentu dapat dijelaskan dengan kode dan modal. Peristiwa kelahiran dan kondisi fisik tertentu merupakan bagian dari kode dan modal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kode adalah ketentuan keputusan atau ketetapan Allah sejak azali yang bersifat pasti, sedangkan modal adalah implementasi dari ketetapan tersebut dalam kehidupan nyata. Apa yang bisa dipelajari dari menerima terhadap keadaan fisik yang sudah ditentukan oleh Allah, menerima terhadap keadaan fisik yang telah ditentukan oleh Allah mengajari kita untuk bertawakal, sabar, dan ridho terhadap takdirnya. Bagaimana sikap yang harus dimiliki untuk mensyukuri takdir tersebut? Untuk mensyukuri takdir tersebut, seorang harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, menggunakan potensi yang dimiliki untuk berbuat kebaikan, dari sifat diri atau membandingkan diri dengan orang lain, mengembangkan kepribadian positif dan fokus pada kelebihan yang diberi Allah. Berdoa kepada Allah akan diberi hati yang ridha, memiliki bahwa segala yang Allah berikan adalah bentuk kasih sayang Allah. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Dari kelompok tawakal, dari kelompok ikhlas, dari kelompok sabar, dan kelompok syukur sudah mempresentasikan ke depan. Ya, apa sih hasil diskusinya? Ya, Ibu tambahkan ya. Dari masing-masing kelompok tadi, semua kelompok tadi dari setiap peristiwa yang dibahas pada setiap kelompok tersebut mengajarkan kita untuk tetap sabar dalam menghadapi cobaan, tetap sabar dalam menghadapi ujian. Ya, kita harus tetap berdoa kepada Allah. Selain sabar, kita harus berdoa. Kita juga selain berdoa harus apa? Bertawakal. Yaitu apa? Menyerahkan diri kepada Allah. Setelah ini, ya, Ibu akan memberikan sebuah soal kepada anak-anak, ya, untuk dapat anak-anak kerjakan, ya. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Seberapa kemampuan anak-anak tentang materi pada hari ini, ya.
lagi. Ya. Ibu ingin tahu seberapa pengetahuan anak-anak tentang materi hari ini, ya. Selanjutnya kita simpulkan ya. Ibu ingin menambahkan, kita simpulkan bareng-bareng dari hasil pembelajaran kita pada hari ini tentang iman kepada qada dan qadar, ya, ya. Ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ya. Iman kepada qada dan qadar melatih seseorang untuk tawakal yakni berserah diri kepada Allah setelah berusaha maksimal. Nah, ada yang lain lagi? Ya. Oh, Kayla dulu. Ada lagi? Nizam, silakan nanya Nizam. Pembelajaran hari ini iman kepada qada dan qadar meyakini bahwa segala yang terjadi di alam semesta sudah ditetapkan oleh Allah. Oke, ada lagi. Dania, silakan. Ya, ya. Berarti dari hasil kesimpulan anak-anak, Ibu simpulkan ya, iman kepada qada dan qadar itu mengajarkan kita untuk tetap sabar dalam menghadapi cobaan, ya. Kita harus bersikap tawakal, selalu menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Tuh, itu ya kesimpulannya. Terus apa sih Bu pesan moral yang dapat kita dapatkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, pesannya apa? Yaitu pesannya itu adalah mengingatkan kita kepada keikhlasan dan tawakal kepada Allah. Kita harus ikhlas dan tawakal kepada Allah. Apalagi? Yaitu melatih kesabaran kita terhadap setiap cobaan. Kita diperintahkan untuk sabar, ya, terhadap semua cobaan. Terus kita tidak boleh sombong, ya. Kita nggak boleh sombong. Tidak boleh sombong terhadap diri sendiri, tidak boleh tersombong terhadap orang lain, dan sombong kepada Allah. Nah, itulah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu ingin tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Seru? Diskusi tadi mengajarkan kita untuk selalu kompak sama teman, ya. Tuh, ya, saling bergotong royong apa, Bu? Gotong royong dalam mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas pada saat apa? Pada saat diskusi. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa cukup, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu mempelajari tentang bagaimana hikmah tentang iman kepada qada dan qadar. Dan pesan apa sih yang dapat kita ambil dari qada dan qadar. Nah, sebelum pulang, yuk kita nyanyi bareng-bareng dulu. Nah, sambil berdiri semua, ayo. Kita berjumpa dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah. Sampai berjumpa lagi.
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.